Halo, nama gue Arif, umur gue 25, dan gue adalah seorang gitaris dari sebuah band yang gue bikin sama teman gue di kuliah. Kenapa sih gue jadi seorang gitaris? Karena dari dulu gue seneng banget. Gue itu dulu sering dengerin musik dari kecil, dari umur gue 4 tahun. Gue udah dengerin musik, saudara gue suka nyetel musik. Waktu itu gue masih tinggal sama saudara gue, jadinya influence musik itu ada di saudara gue sendiri. Dia sering nyetel Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Limp Bizkit, Nirvana. Nah itu yang bikin influence itu masuk gitu. Tiap pagi dia nyetel. Nah akhirnya jadi, mungkin waktu itu gue belum ngerti banget musik, jadinya, tapi jadi apa ya namanya ya, jadi keinget gitu di otak, keingetan terus. Akhirnya waktu itu orang tua gue beliin gue Walkman. Nah di situ juga gue mulai banyak ngedengerin musik. Itu dari gue zaman sebelum gue sekolah sampai gue SD, gue sering banget ngedengerin radio, denger musik dari radio. Itu kan banyak, nonton MTV. Itu dari situ banyak banget gue dengerin top 20. Nah mulai beranjak ke SMP itu udah mulai banyak lah yang masuk, musik-musik yang masuk, dikarenakan itu udah jadi apa ya, udah masuk teknologi baru. Dulu masih waktu SMP tuh zaman-zamannya warnet, temen gue ngajakin ke warnet pada main game online. Guanya buka situs, unggah video dulu, ya sebut aja YouTube lah ya. Dulu gue buka YouTube, temen gue pada main game, gue cuman ya dengerin lagu-lagu lama yang dari dulu udah gue dengerin. Abis itu gue cari-cari lagi, ternyata kan di situ ada yang namanya rekomendasi. Gue ngeliat rekomendasi itu, gue buka-buka, oh ternyata banyak nih yang bagus. Tapi lucunya gue itu baru banget megang alat musik ya, itu pas SMA. Kenapa? Karena di SMA itu ada namanya pelajaran seni musik. Nah dari gue kecil sampai gue SMP, gue cuma dengerin musik doang. Cuman dengerin lagu pop, lagu metal, lagu rock lah, R&B lah, rap, hip hop gitu-gitu. Nah, habis itu gue SMA. Di SMA gue ada kelas seni musik gitu ya. Ya udah, gue belajar sama temen gue. Waktu itu gue milihnya gitar karena pertama, orang pasti banyak yang bisa main gitar. Kedua, gue mikir, wah gitar nih yang paling affordable gitu. Kenapa paling affordable? Karena paling banyak diminatin dan gak semahal yang orang pikirkan gitu. Gitar akustik cuman berapa ratus. Nah mulai tuh dari SMA gue belajar main gitar. Belajar ya lagu-lagu pop aja gitu. Lagu pop yang chordnya cuma 4 biji. Ya kalau yang rada-rada susah dikit ya 5 biji yang ada B minor. Tuh udah lumayan susah. Ya terus di SMA udah bisa main gitar, ya sedikit-sedikit genjreng lah, cover lagu orang. Ya karena gue di SMA baru belajar main gitar gitu ya, jadi belajar lagu yang slow-slow dulu sampai akhirnya
sering banget nyanyi di kelas gitu pas istirahat. Nah akhirnya lulus SMA gue bingung karena gue bukan sekolah di sekolah kejuruan, gue bukan sekolah di sekolah teknik gitu yang udah ada pengalamannya. Ya jadinya gue mikir gimana ya, gue menerusin gimana lagi. Ya akhirnya gue kuliah. Di kuliah ini gue mikir kuliah apa juga gue. Akhirnya gue kuliah di jurusan sastra karena gue mikir di situ gue punya kelebihan di nilai yang lumayan, nilai bahasa Inggris gue. Jadinya gue disuruh kuliah yang berhubungan sama bahasa Inggris. Ternyata di bahasa Inggris di jurusan gue sastra Inggris ya lumayan banyak lah gue ketemu orang yang suka musik juga gitu, yang genrenya beda-beda. Di situ gue nongkrong bareng sama mereka, banyak banget influence baru, nggak cuman lagu yang gue dengerin doang gitu, yang yang bisa gue mainin. Sekarang gue udah tadinya cuman pop, rock, metal gitu-gitu, sekarang jadi ada ya jazz, habis itu reggae dimainin juga. Apalagi ya, banyak, sampai ya lagu-lagu 50s banyak yang dimainin sama teman gue. Jadinya mereka tuh juga nge-influence gue untuk main musik yang lain gitu, sampai iseng-iseng kan, namanya juga jurusan sastra, sampai ada baca puisi diiringin musik, ada terus bikin musikalisasi puisi. Itu menurut gue jadi sesuatu yang beda banget di musik gitu. Nggak cuman lu bikin lirik terus lu aransemen jadi lagu, enggak, tapi ini dari misalkan puisi yang udah terkenal gitu ya, macam-macam Ari Reda lah, itu dicoba. Banyak banget pelajaran gua gitu, pelajaran yang gua dapetin dari gua nongkrong sama temen gua. Sampai gua pernah diajak ajak pementasan gitu, dari hal yang nggak pernah gua kerjain, nggak pernah gua bayangkan, gua diajak pementasan. Kok bisa gitu mentas, tapi kan gue bukan orang itu ya, pementasan teater gitu, tapi gue bukan orang teater banget nih. Ya udah, akhirnya ditarik sama teman gue, ayo Rip, coba ngulik lagu buat pementasan teater gitu. Wah itu kan emang bukan yang gue dalemin sama sekali jadinya. Tapi dari situ gue juga belajar gitu. Wah ternyata musik itu sebagai pengiringnya harus bisa nyiptain suasana yang enak gitu, buat pementasan visualnya yang ditampilin sama aktor-aktornya. Gimana caranya gue ngenakin tapi nggak perlu sampai over buat ngelebihin aktornya gitu. Caranya mendukung visual aktor biar suasananya itu lebih kena lagi ke penonton. Nah itu dari situ gue banyak banget gue dari gue kecil gue belajar dengerin lagu, dengerin ini artinya apa. Gue dari SMA akhirnya gue belajar buat mainin lagu. Nah sampai gue kuliah gue mencoba untuk bikin lagu dari ide gue sendiri tapi dituangin ke dalam lagu. Itu banyak banget sih pelajaran yang gue dapetin. Tapi sebenarnya gue mikir industri musik ini adalah industri yang menurut gue keras banget. Lu nggak bisa being good enough, being good is not enough. You must be exceptionally good, exceptionally lucky,
and exceptionally extraordinary. Jadi gue mikir, apakah dengan waktu gue yang berkecimpung dengan musik ini, gue bisa masuk industri musik? Gue mikir, apakah dengan skill gue yang ya bisa dikatakan lumayan, cuman apakah cukup? Karena gue lihat industri ini keras banget. Nggak semua yang masuk ke industri ini bisa dijamin sukses. Dan akhirnya gue berkesimpulan bahwa ya udah, kayaknya dengan kondisi gue yang cuman lumayan dan banyak kondisi-kondisi lain yang tidak menguntungkan untuk gue bisa terjun ke industri ini gitu ya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya gue selesaikan, gue tutup mimpi gue. Dan sebenarnya gue adalah seorang mahasiswa yang masih belajar. Tapi dari situ gue mikir, untuk menutup mimpi gue ini, gue mengorbankan hal yang penting untuk hal penting lainnya, yaitu keluarga gue sendiri. Jadi as long as my family does okay, it's okay for me. Gitu aja. Terima kasih.